Dulu tinggal di bengkel Musi Surabaya sebenarnya. Musi gitu. Oh, oke. Dari tahun 91. Tapi pakai part-part yang standar. Dulu kan nggak ada tunggangan saya RG sama NSR. Woi, berarti udah. Jadi Bang Mojang sekarang lagi ada di Musi Racing ya Om ya? Ya. Masih bareng Bang Mojang dan Om Musi di sini. Halo Om. Iya. Tadi kita sudah diajak keliling-keliling bengkel ya. Iya. Ternyata di sini banyak sekali NSR Om. Iya. Total lah berapa sih Om? NSR-nya total sama yang belum jadi. Nah, total keseluruhan 5 semuanya. 5 semua. 5. Itu dapatinnya di mana Om sampai segitu banyaknya? Apa dari dulu banget itu gimana? Kalau yang dari dulu yang ini. Ini dari baru. Kalau yang lainnya udah hanut semua, udah kondisi rusak. Kondisi rusak semua. Ya, berarti beli bangke lah gitu ya. Ya. Bisa masih dalam gitu. Karungan, dalam kotaan macam semua. Oke nih Mas, di sesi 2 ini yang pengen ngobrol santai, pengen tahu sedikit tentang sejarahnya bengkelnya Mas ini. Tapi sebelumnya nih Mas, ini alamat di mana sih Mas? Alamat di Kopang, Kopang Jelojo, Desa Kopang, Jelojo, Kampung Petak namanya. Kampung Petak namanya. Ya. Pinggir jalan loh teman-teman. Pinggir jalan tahu. Gede banget. By the way, di depan ada babe racing juga, ada satu keluarga apa gimana? Itu kakak saya. Itu kakak saya. Oke, jadi ini jadi satu pekarangan 2 bengkel nih jatuhnya nih. Ya, satu tempat 2 bengkel. Mau pilih yang mana? Oke. Om, itu kan Musi Racing, tapi nama asli Om memang Musi apa gimana sih? Nama asli Hairil, dipanggil Wing sebenarnya. Hairil. Ya, kalau Musi ini kan dulu tinggal di bengkel Musi Surabaya sebenarnya. Jalan Musi nomor 31 Surabaya. Jadi bengkelnya namanya orang manggil di Surabaya itu Musi gitu. Jadi alamat rumah yang dipanggil. Tapi akhirnya Om melekat dengan Musi ya akhirnya. Akhirnya ya udah. Jadi itu udah nama bengkel sama nama tim kalau ikut event itu. Dan sekarang orang-orang cuma taunya ya Musi udah berarti sekarang. Ya, kebanyakan juga di event dipanggil Musi. Padahal tapi kalau di rumah sendiri dipanggil gitu atau apa kalau di rumah? Ada yang manggil Wing, ada yang manggil Hairil itu. Hairil lah ya. Tapi kebanyakan kalau anak-anak manggil Wing. Wing. Oke. Sejak kapan Om pakai Musi ini? Dari tahun itu di Surabaya sekitar 91. Aduh itu belum lahir saya Om. 91 kita pakai itu. Jadi sebenarnya bengkel nggak ada namanya. Cuma orang tahu Jalan Musi nomor 31 tuh ada bengkel katanya. Itu dah. Akhirnya mungkin orang-orang ya bengkel Musi gitu. Ada jalannya. Itu. Ya jalannya Jalan Sungai Musi sebenarnya, tapi orang singkatin lagi jadi Jalan Musi gitu. Itu sempat ada ganti-ganti namanya? Kalau ganti nama enggak pernah. Berarti dari tempat tinggal sampai jalan sampai event ke Solo, ke Jogja, semua di Jawa itu pakai Musi aja. Orang ngertinya Musi. Ya. Oke nih, karena kita sudah bahas nama nih Bang Mojang pengen diceritain nih Om nih sejarah Om sendiri sampai akhirnya pulang ke Lombok gitu kan. Bagaimana cerita dulu belajar di mana gitu? Coba diceritain secara santai aja Om. Biar ini. Ceritanya ke Jawa itu kan sekolah sebenarnya. Oke, sekolah. Apa namanya? Kita sekolah di teknik kimia sebenarnya. Saya sekolah teknik kimia, kebetulan kimia farmasi. Itu di Solo 3 tahun. Di Solo, setelah selesai di Solo lanjut ke Surabaya di Ubaya itu. Ambil S1-nya. Hanya kita pulang sekolah, mainnya di bengkel. Selingan ke bengkel? Bukan selingan. Ketimbang nganggur, ndak karuan, ya kerjain motor di bengkel. Sambil nyari untuk
untuk bayar kuliah, untuk makan. Berarti ngebantu di bengkel lagi dulu di sana tuh. Jadi orang kadang gini, kok mau kerja bengkel? Saya ngidupin dari bengkel kok. Itu. Berarti Om dulu memang sekolah untuk apa bidang farmasi jatuhnya ya? Kalau sekolahnya ya teknik kimia, tapi kita lagi ke farmasi dulu. S1-nya ke farmasi di Surabaya. Ya. Itu dari kosan apa gimana kok bisa main ke bengkel itu? Dekat kosan apa faktornya kok bisa main ke bengkel? Oh, itu teman. Jadi kita teman, ayo bawa motor sini. Ada teman motor kan belum lari dulu sebenarnya. Ada teman tempat kita belajar. Ayo udah bawa ke motor, nanti tak kasih tahu caranya. Oh iya, sambil kita belajar di sana, diajari caranya untuk apa? Untuk bikin motor kenceng lah. Gampangnya kayak gitu. Tapi pakai part-part yang standar. Dulu kan nggak ada kayak sekarang. Nggak ada Kawahara atau apapun brand yang sudah ready. Kawahara ini kan tahun sekian. Kita tahun sekitar 89, 91 itu masih pakai part-part standar aja. Standar copotan dari merek lain biasanya kan? Itu aja. Terus kalau yang pakai racing itu orang kaya yang pakai. Oh, mahal pasti ya. Kalau kita pakai yang standar aja. Yang penting bisa kenceng gitu aja. Oke, tapi waktu kuliah itu basicnya memang senang motor gitu apa akhirnya keikutan waktu kuliahnya itu yang di sana? Kalau senang motor ini dari kecil. Jadi kakak saya sekolah SMP kan, udah masuk SMP, saya SD itu main motor, bawain motor, motor apa? Pak guru saya pakai, itu pakai belajar. Jadi dimarahin terus. Terus akhirnya gimana di sana kan? Kesana kan buat kuliah. Kuliahnya jadi ya Pak. Akhirnya kedua-duanya nggak jadi nih, gimana cerita coba? Alhamdulillah kuliahnya selesai. Bengkelnya juga selesai. Jadi nyerap ilmunya jadi tahun 2005 baru balik ke Lombok itu. Berarti tadi di Surabaya sendiri kan di Solo dulu. Iya, Solo. Ke Surabaya itu tahun berapa, Om? Sekitar 96. 96. Iya. Berarti lama banget tinggal di sana, Om. Paling lama Surabaya, itu pun di Surabaya kan pindah-pindah, kadang ke Semarang, kadang ke Jakarta, kadang ke Purwokerto, macam itu. Oke. Waktu itu akhirnya kan selesai di Surabaya. Iya. Itu sempat kerja di sana di luar bengkel ini dulu apa? Kalau kerja enggak ada. Kita cuma belajar di bengkel itu aja. Belajar di apa? Tempat sekolah sama di bengkel. Dua. Berarti kan itu tadi kuliah udah beres dulu. Iya. Tapi masih di sana. Masih. Jadi kita belajar itu sama sekolah. Kita belajar nih ahlinya knalpot, kita bikin knalpot biar enak tuh gimana. Jadi ini yang ahlinya apa? Bubut. Kita belajar di tempat bubutan. Berarti pindah-pindah belajarnya berarti. Kalau belajarnya iya. Kalau belajarnya jadi sekian tahun itu di tempat bubut. Sekian tahun itu di tempat bikin knalpot. Sekian tahun lagi tempat apa namanya? Untuk bikin boringan yang 2 tang. Terus lagi di Solo itu 2 tahun saya belajar ini ngecat. Belajar ngecat ya. Berarti udah komplit banget ilmu. Ya. Jadi ilmu di luar kuliahnya ini udah komplit juga berarti ini. Itu yang karena gini. Kalau sekolah itu kan jenuh kan. Iya benar. Jadi untuk ngilangi kejenuhan ya pakai itu. Kita pakai nyari ilmu yang lain. Sempat jadi joki apa gimana di sana? Apa fokus untuk awalnya belajar joki aja? Gimana ya? Pengalaman jokinya gimana nih? Gimana ceritanya? Sekitar tahun 91, 93 itu ikut ini apa? Joki motocross. Motocross dulu. Motocross zamannya Joni Pranata waktu. Itu Joni Pranata udah pakai SE 125, kita masih apa? Ikut gas track. Gas track itu kan motor-motor gini. Sport tapi yang udah dimodif jadi trail. Itu. Yang udah ganti bannya udah diganti. Pokok kalau sekarang udah kayak ini. Gas track udah. Ya, udah modifikasi. Mau Poswan, mau apa? BB apa sport itu tapi enggak pakai jumpingan, cuma pakai jalannya jalan tanah, tapi kayak road race
Tapi jalannya tanah. Tanah gitu ada ya. jumping-jumpingnya sedikit-sedikit. Nggak kayak EC kan tinggi-tinggi. Karena spek mesinnya juga. Spek mesinnya beda ya. Oke, terus ke sini setelah dari gas track tadi itu sudah langsung ke drag apa ada ke road race dulu apa gimana? Kita main di dulu di road race. Setelah di gas track saya main di road race. Seangkatan road race-nya ini sama Wak Haji Momo. Oh, udah senior semua tuh. Terus kalau Bandung tuh Irfan Octavianus. Ada foto-fotonya tapi udah hilang semua. udah lawas banget udah memori berarti itu. Itu kalau balapan kan dulu masih keliling di Jawa. Jadi kalau Surabaya tuh pergi Kenjeran. Kalau di Semarang tuh masih PRPP Tawangmas itu. Udah Bengkel jalan semua. Ya, kalau Jogja masih di Mandala Krida. Dulu tunggangannya apa tunggangannya waktu-waktu itu? Tunggangan saya RG sama NSR. Woi, berarti udah ada ikatan NSR dari dulu berarti. Iya, makanya sama RG-nya tetap. tetap. Itu RG sama NSR ya kadang-kadang bawa motornya temen gitu. Yang RZ lah. Atau dulu masih belum Satria, masih RG Sport. Oke. Itu ngejoki road race sampai tahun berapa, Om? Road race-nya sendiri? Road race sekitar sampai tahun 2000 kayaknya. 2000. Setelah di Surabaya itu saya udah liaran sama udah mulai drag. Nah, berarti ini kok bisa pindah ke drag ini gimana? Ada yang godain apa gimana nih? Nah, kalau drag ini kan kita lihat biaya. Kita lihat biaya kalau ikut event road race kalau enggak juara ya kita bengkak terus biayanya. Kosnya gede banget. Nggak ban, nggak semuanya. Nggak ban semuanya. Dari bahan bakar, latihan, makan, transport semua habis nih. Terus ikut apa namanya? Ikut drag kan lebih lebih murah biayanya. lebih murah, lebih ngirit. Itu berarti seiringan dengan jadi joki itu tentu ngebengkel juga tetap jalan, belajar tetap jalan sambil kita belajar. Sambil belajar biar tahu settingan, kurangnya apa, cara nyetingnya itu kita belajar. Berarti udah paham detail banget berarti. Karena sebagai joki, sebagai mekanik pas sudah udah detail lah. Iya. Ibaratnya baut-bautnya kita ngecat. Nanti bautnya ini longgar wah parah ini. Tahun berapa Om jadinya mulai ke drag ini? Kalau drag waktu di Solo udah, kalau cuma dulu kan belum ada namanya drag. Kita namanya balap liar aja udah ya. Balap liar itu aja kalau ya. Karena kita setiap sore itu kalau nggak sore malam kalau ya itu taruhan terus kerjaan. Itu dulu mainnya sudah sarang 500 meter, 200 meter apa lebih waktu-waktu itu? Mainnya mulai 200, tapi 200 jarang. Yang kebanyakan itu 800 meter. Wih, hampir sekilo. Jadi iya harus tahan. Ini motor tuh benar-benar dimaksimalkan dari 1 sampai berapa speednya itu harus habis. Motor liaran yang paling sering dipakai waktu-waktu itu apa, Om? Waktu masih di Solo liaran Solo. RG sama NSR aja saya pakai. Karena gini, kenapa saya pakai itu orang udah pakai DZM, pakai RXZ, RX King. Nah, saya pakai itu yang orang jarang pakai. Orang jarang pakai ya kayak NSR orang jarang pakai. Udah itu RG juga jarang pakai karena yang banyak pakai itu RX King, RXZ sama motor-motor kalau di Jawa kan banyak motor build up tuh. Iya, dari Thailand, dari Jepang langsung itu kan. Ada yang juga dulu Aprilia, Sagipa itu kan orang-orang kita. Orang kaya punya itu. Karena kan mahal kita pasti kan. Punya, makanya kita lawan pakai NSR, kita lawan pakai RGR, Suzuki RGR itu. Berarti memang dari dulu sudah ada ikatan sendiri sama NSR. Ya, dua motor ini sebenarnya karakternya di situ. Sudah apal mati lah boleh bilang gitu ya. Hitungannya kalau NSR RG itu hafal sak baut-bautnya. Oke, langsung kita tarik 2000 berapa nyampe Lombok akhirnya pulang gitu. Memutuskan pulang itu seperti apa putusannya? 2004 2005 baru di Lombok. Itu waktu itu sudah berkeluarga posisinya apa belum? Udah berkeluarga. Berarti dari Jawa bawa? Iya. Oke. Berarti menetap di mana di Surabaya waktu itu? Di Surabaya saya menetap di 2 tempat tuh, di bengkel sama di Tenggilis.
Itu jarak dari bengkel nggak terjauh berarti harusnya? Sekitar kalau di Surabaya 1 jam perjalanan. Wah lumayan, pulang pergi lumayan. Nggak jauh sebenarnya, tapi macetnya itu, iya. saking ramenya itu yang bikin. Nah, ya memutuskan untuk pulang ke Lombok itu pertimbangannya apa Om? Apa sudah memang waktunya pulang apa gimana gitu? Pertama karena peluang kerja kan ada di Lombok. Gitu. Peluang kerjanya ada di sini. Ya coba dah di Lombok. Pertama ya buka bengkel-bengkel. Hanya dapat panggilan ya kerja lagi. Oke, berarti ya. Keilmuan dulu tetap dipakai buat nyari kerja dulu. Ya, tetap. Sambil nunggu di panggilan, bengkel tetap jalan. Ya, tetap jalan. Sekarang pun gitu. Jadi kita kerja pagi di rumah sakit, malam pulang dari sana ya di rumah di bengkel. Ya. Nah, waktu tadi flashback sedikit Om. Waktu jadi joki itu ikut-ikutan apa serius ada prestasi yang diraih? Coba diceritain. Tadi lupa kita bahas. Kalau itu serius. Serius. Kita enggak main-main. Jadi joki yang beneran. Jadi ikut di event-event resmi sebenarnya. Waktu zamannya Motor Plus itu masuk juga di Motor Plus. Sempat diliput berarti. Ya, gitu. Berarti cukup berprestasi Om ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Rata-rata podium berapa Om waktu masih ngejoki itu kalau di road race? Biasa ya paling 1, 2, 3 itu. Oh, alhamdulillah berarti. Ya. Waktu itu tim-tim gede ada yang kontrak Om atau tim kecil-kecil ikut-ikut waktu? Enggak, kalau tim gede banyak yang kita kita malah tim makanya Musi ini dibilangnya gini, timnya enggak punya modal sebenarnya. Tapi tim-tim besar ketemu Musi ya mikir-mikir. Mikir juga. Enggak punya modal tapi motornya kencang kan? Ya, itu sebenarnya yang dia. Jadi tim besar kayak di Surabaya kan banyak tim-tim besar juga. Terus yang Semarang juga banyak. Ketemu sama timnya Musi ya, ngerti karakternya dah. Ya, seperti itu. 2004 itu langsung garap motor balap di sini juga apa gimana? Iya, itu kan sebelum balik juga waktu liburan suruh garap motor. Motor sini berarti kirim sana? Enggak, kita yang ke sini. Oh, oke. Kita yang ke sini. Pulang pergi. Iya, pulang pergi. Masih jadinya gini. Waktu liburan kan 2 minggu itu. Kadang ada Shogun dulu dibawain. Terus RGL. Ya itu kita garap. Itu pun kita garap masih Lombok ini masih gelap. Masih listriknya kecil-kecil, enggak terang kayak sekarang. Sekitar tahun 90-an. Akhirnya waktu di Lombok itu ikut-ikut juga event-event yang di sini. Kalau di Lombok kita ikut event resmi semua. Itu langsung naik apa gimana waktu udah mulai di Lombok, balap di Lombok? Enggak mesti. Karena di Lombok juga bagus-bagus, banyak yang bagus. Enggak mesti yang dari Jawa ke Lombok langsung juara juga enggak. Karena ya waktu itu Om gimana di Lombok akhirnya prestasi bengkelnya? Kalau dulu kan pakai region. Jadi region Region 3 Lombok ya? itu masuk sama Bali kan. Ya masuk juga juara 2, 3, kadang 1 ya. Gitu. Untuk drag waktu itu bikin motor apa aja Om yang diikutin waktu itu? Itu RXZ ada, NSR ini, terus sama ini RGR mesti. Pokoknya yang 2 ini mesti ada. Tetap nggak pernah absen ya, berarti ini. Nggak pernah ya. Tapi kalau 4 tak sendiri memang Om jarang sekali bikin buat ini apa gimana? Atau sekedar orang yang datang aja dibikin sekedar gitu? Kalau 4 tak saya bikin 4 tak, cuma kita nggak punya motor. Jadi kita bikinkan temen aja kalau 4 tak. Bikinkan temen. Tapi kalau saya pribadi belum ada motor 4 tak. Spesialis 2 tak boleh bilang gitu sih Om sekarang ini jatuhnya? Kalau itu orang yang nilai bukan. Iya maksudnya dari segi kerjaan yang masuk gitu. Ya, kebanyakan 2 tak. Akhirnya gitu. Dan udah ngerti dah ya. Kalau yang 2 tak lebih ngerti. 4 tak dibilangin enggak ngerti juga. Cuma tidak sedetail 2 tak. Seperti itu. Oke, kalau race sendiri sekarang masih ada yang sering bawa garap atau udah lama banget nggak garap? Kalau ini sekarang kita garap punya teman aja. Jadi teman Dite bikinkan untuk ini, bikinkan untuk ini. Oke, kita ngomongin sekarang nih. Sekarang ini berarti untuk balap ini paling aktif di mana berarti ini sekarang?
Kalau sekarang ikut event-event drag. Drag race ya semua ya. Nah, untuk sekarang yang bawa-bawa motor Om siapa biasanya sekarang joki-jokinya? Kalau untuk motor saya sendiri, yang sekarang saya sendiri. Saya sendiri, jadi mau apa? Didik anak-anak ini sulit sebenarnya. Jadi bawa motor tuh kalau udah enggak gampang sebenarnya. Mau ngajarin juga enggak gampang. Proses ya dulu. Proses. Jadi kalau mau bawa motor settingan tempat saya ini, joki harus paham betul sama motor. Yang sering bawa itu, yang sering juara itu sama Saeb dulu. Saeb terus Ajis yang sering.